Hai guys, selamat datang channel aku Chris, dan kali ini aku ingin mereview parfum. Ini bukan parfum lokal, ini aku dapat parfum atau bisa kita bilang travel size atau vial dari Zataru. Jadi pas datang tuh seperti ini, boxnya ini hanya kardus biasa seperti ini. Dan sebelumnya aku mau say thank you so much untuk Zataru udah ngirimin aku ini, biar aku bisa share ke kalian gimana sih parfum yang aku dapatkan dari Zataru ini. Oke? Nah, kita buka aja langsung kali ya. Nah, jadi seperti ini. Dalamnya itu ada ini thank you card seperti ini. Ya. Dan di sini aku punya vial dari Yves Saint Laurent yang Libre. Lalu di sini aku punya yang travel size, ini yang Issey Miyake yang Low DIC, maaf kalau pronunciation aku salah. Ya, seperti ini. Nah, ini kita tutup dulu ya, biar kita enak dan rapih untuk ngomongin si parfum-parfum dari Zataru ini. Sebelumnya aku mau ngasih tahu ke kalian yang belum tahu Zataru itu apa. Jadi, Zataru itu online shop yang menjual parfum dan kosmetik yang udah pasti original. Karena Zataru sendiri ngegaransiin keaslian produknya tuh 100%. Jadi kalian misalnya mau beli, gak usah khawatir karena memang semua produk yang dijual sama Zataru itu 100% original gitu. Nah, jadi di sini aku punya dua produk kan ya. Tadi aku bilang yaitu ini yang vial dari Yves Saint Laurent Libre, dan ini aku punya yang sample bottle. Jadi ini dari Issey Miyake L'Eau d'Issey. Oke. Nah, kita bahas dulu yang dari sample bottle ini dulu kali ya, biar lebih enak aja gitu. Nah, jadi yang sample bottle ini, dia ini ada kayak labelnya gitu di sini Issey, yaitu Issey Miyake itu. Nah, aku bacain dulu ya notes-notes dari Issey Miyake ini. Jadi dia tuh topnya itu ada cyclamen, rose water, melon, freesia, lotus, and rose. Middle notes-nya itu ada carnation, lily, water peony, and lily of the valley. Base note-nya itu ada exotic woods, tuberose, amber, sandalwood, musk, osmanthus, and cedar. Lumayan banyak nih notes-notes dari parfumnya Issey Miyake ini. Nah, kita buka aja langsungnya. Ini ada plastiknya luarnya. Seperti ini. Ya. Jadi, ini tuh diputar kayak gitu. Nah, kayak gini. Nah, kita semprot aja langsung ya di tangan kiri aku di sini. Ya, dia tuh sprayernya tuh dia pendek sprayernya, tapi menyebar gitu pendeknya tuh. Nah, seperti ini. Nah, untuk wanginya sendiri. Wangi dari Issey Miyake ini aku langsung cium nih ya, di awal tuh langsung aroma tuberose yang cukup menonjol menurut aku di sini. Dan aroma bunga rose juga cukup vokal di sini. Karena memang aku juga ngerasa ada rose-nya itu ada seperti air mawar gitu. Ada juga di si Issey Miyake ini. Dan somehow nih ya, aroma bunga-bungaannya tuh tipe yang kesannya tuh fresh gitu. Di awal tuh seperti itu aku dapat impresi dari si Issey Miyake ini. Terus aroma melon tuh ada, jadi fruity melon kayak gitu ada, tapi tipis sih di hidung aku, nggak yang vokal banget melonnya. Cuman kayak ngasih aksen pelengkap aja gitu melonnya, ngebuat aroma bebungaannya itu agak lebih balance dikit lah gitu. Dan aroma osmanthus juga muncul. Aku cukup notice juga tuh aroma osmanthus itu dari si Issey Miyake ini. Dia nih ya, si Issey Miyake ini lama-kelamaan ada kesannya tuh kayak soapy di aku pribadi. Jadi kayak sabun gitu kesannya tuh. Kayak yang bersih, clean gitu. Aroma itu seperti itu gitu di hidung aku pribadi gitu, di pemakaian aku pribadi. Nih ya, walaupun di base notes ada musk and amber, jujur di hidung aku nggak notice aroma musk and amber itu sama sekali gitu. Sampai ke dry down pun seperti itu gitu. Aku tidak merasa itu gitu. Jadi intinya nih, kalau kalian suka aroma kayak di toko bunga yang beneran semerbak banget bunganya gitu, nah ini deh pilihan yang tepat untuk kalian gitu. Tapi menurut aku aromanya cukup feminin dan dewasa si Issey Miyake ini. Dan aku nih ya pilih si Issey Miyake ini tuh karena dulu aku pernah pakai yang pour home-nya yang untuk cowok. Jadi sekalian aku cobain juga yang untuk ceweknya ini si Issey Miyake gitu, sebagai kayak aku pengen tahu aja kayak gitu. Dan ya kalau boleh jujur, aku kalau misalnya disuruh milih yang untuk cewek ini sama yang untuk cowok, aku lebih milih yang untuk cowok gitu. Nggak tahu kenapa, ada lebih ngerasa klop aja gitu sama yang itu gitu. Nah, by the way ini ya, untuk yang sampel botol ini nih, dia ukurannya itu 8 mili.
cukup compact menurut aku, gampang dibawa kemana-mana dan gampang masuk ke tas atau kantong kan gitu, sekecil ini gitu. Jadi gampang juga untuk dibawa traveling gitu. Terus bisa dengan gampang reapply parfumnya kapanpun kalian mau ya kan gitu. Dan harganya jelas lebih affordable dibandingkan langsung beli yang full size bottle gitu. Jadi kalian bisa ngecek cocok atau enggaknya sama parfumnya sebelum kalian beli yang full size. Nah jadi tuh ini tuh botolnya tuh sleek gini, warna hitam, ada tulisan Zataru gitu di sini. Dan itu kan yang tadi kayak udah aku liatin ya ke kalian. Ini diputar gitu ke atas tuh. Jadi ini kayak apa, lipstick ya gitu, diputar ke atas kayak gini kayak gitu. Dan terus ini tuh bisa kita cabut. Nah gitu. Nah ini baru kelihatan tuh jusnya kita udah seberapa. Dan ini nih kalau misalnya habis gitu, kalian gak usah ngebuang ini, jangan dibuang gitu, karena itu bisa gampang kita misalnya ini udah habis gitu ya parfumnya, terus kita mau coba masukin parfum kita yang lain gitu. Nah ini tinggal kita bersihkan gitu, ini tinggal diputar aja bisa kebuka gitu. Jadi bisa ini apa ya, lebih ramah lingkungan karena kita bisa menggunakan terus-terusan gitu kan ya, si ininya tidak wasting packaging gitu. Nah gitu. Nah oke, sekarang kita pindah aja langsung ke yang vialnya. Nah ini dia vialnya. Nah biar tidak berlama-lama ya gitu. Ini vial aku YSL yang Libre ya gitu. Jadi aku bacain dulu notesnya. Jadi dia topnya itu ada Mandarin Orange, Lavender, Blackcurrant and Petit Grain. Middle notes-nya itu di Jasmine, Lavender and Orange Blossom. Base note itu ada Madagascar Vanilla, Cedar, Ambergris, and Musk. Oke, kita spray saja langsung vial YSL Libre. Lupa, ini nggak ada tutupnya by the way. Tadi udah pengen aku cabut aja nih, padahal nggak ada tutupnya. Di tangan kanan aku ya, di sini ya. Oke. Nah, kalau si Libre ini, jadi dia nih pas awal spray, yang aku cium tuh langsung aroma Mandarin Orange di sini. Dan aku mendapatkan kesannya tuh kayak edgy gitu di parfum ini. Yang buat aku mikirin parfum unisex di awal impresi aku. Dan memang kayaknya nih ya, YSL itu untuk jadiin Mbak Dua Lipa sebagai muse-nya si Libre ini tuh cocok banget. Karena image-nya tuh ada banget. Mbak Dua Lipa itu kayak bener-bener ngeklop banget sama aroma ini tuh. Aku bisa ngebayangin gitu kalau dia tuh pakai parfum ini gitu. Dan selain itu, ada aroma Orange Blossom juga cukup vokal di sini. And yes, lavender di sini cukup berasa juga. Tapi lavendernya tuh terkesan itu mewah gitu. Aku ngebayanginnya tuh lavendernya kering di sini. Jadi lebih kayak ada kesan crisp gitu lavendernya gitu. Dan jasmine pun ada walaupun tipis, tapi masih bisa terdetek di hidung aku si jasmine-nya itu. Manis dari vanilla pun menurut aku di sini tidak berlebihan gitu. Jadi tidak yang terlalu overwhelmed gitu vanillanya yang membuat ini kayak manis banget gitu. Enggak, ini ada pemanis doang tapi vanillanya. Dia nih di dry down ada kesan kayak powdery yang cukup nyaman di hidung aku. Jadi kayak pakai ini pas setelah dry down itu jadi ya enak aja gitu, relax gitu, tidak too much gitu aromanya. Tapi nih ya, kalau boleh jujur, misal aku disuruh pilih Libre EDP ini atau Libre Intense EDP, aku lebih milih yang Intense. Karena aku juga inget banget dulu waktu beli Libre Intense di store YSL, aku juga nyobain Libre EDP ini. Dan I don't know why, aku lebih ngerasa yang Intense tuh ada wow faktornya gitu dibanding yang Libre EDP ini. Walaupun ini bukan berarti nggak enak, kayak ini enak juga gitu. Ya that's why ini mungkin sudah tidak tabu lagi di kuping kalian YSL Libre ini gitu, karena memang udah populer banget gitu. Ini tuh si Libre EDP ini tuh udah bener-bener populer banget di pasaran para pecinta parfum Indonesia gitu. Bahkan di luar negeri pun gitu. Dan Libre EDP ini menurut aku lebih ringan. Jadi untuk everyday use masih cocok gitu dibandingkan yang intense gitu. Even though kalau misalnya memang kalian fine aja pakai yang intense juga nggak masalah sih gitu. Cuman yang ini di aku pribadi gitu, kalau aku side to side ya yang intense lebih untuk occasion, untuk acara-acara penting pun itu masih proper. Sedangkan kalau ini lebih ringan aja gitu di hidung aku. Nah jadi nih by the way masalah vial, dia tuh isinya tuh 2 mili. Sama halnya kayak yang sampel produk ini. Sama gitu, jadi kalian bisa nyoba-nyoba dulu sebelum beli yang full bottle. Harganya lebih affordable dibandingkan kalian blind buy untuk yang full bottle gitu. Apalagi ini cuma 2 mili kan, makin gampang untuk dibawa kemana-mana gitu. Jadi kalian bisa cobain parfum branded atau high-end perfume terlebih dahulu gitu. Cuman ya, untuk saran aja untuk Zataru nih ya, ini mah saran aja, masukan dari aku gitu ya. Nah, mungkin bisa dibikin proper label lagi gitu ya untuk variannya gitu. Soalnya kayak gini gitu, ini kan
udah nggak ada label apapun di sini gitu pas beli gitu, hanya di plastiknya aja di luarnya ini. Nah, kalau plastiknya aku buang, sah gitu. Dan aku punya banyak yang ini gitu. Jadi kan agak bingung, aduh ini yang mana ya aromanya ya gitu. Nah, coba kalau dibikin proper gitu ya di sini gitu, ada Issey Miyake gitu. Nah, sama halnya sama yang vial ini. Vial ini kan tulisan librenya hanya di depan sini gitu ya. Coba kalau misalnya lebih proper gitu dibikin gitu ya, gitu, beneran diniatkan gitu ya di sini gitu, ditulis gitu ya, libre gitu. Jadi mungkin bakalan lebih keren lagi gitu, bakalan lebih mantep lagi gitu untuk Zataru ke depannya gitu. Oke, mungkin segitu aja dulu review singkat dari aku. Semoga kalian suka sama videonya. Kalau suka tolong di like videonya, di subscribe juga channel aku, dan sampai jumpa.